Ayat ini isinya menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dengan sempurna. Tetapi pemahamannya bergeser lagi, yaitu beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan? Jauh sebelum kita melemparkan satu wacana tentang moderasi beragama, 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah punya konsep tentang hal itu. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran dan agama Islam itu adalah agama yang sempurna. SAK TV, ngaji terus ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin arsalahullah basyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah ilahan wahida wa rabban syahida, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullah kafatan linnas wa yakunu alaihim syahida. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita dengan Sayyidil Ayyam. Tentunya Allah memberikan keutamaan yang luar biasa, terutama bagi kita yang di Sayyidil Ayyam ini bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepadanya, bisa memperkuat keimanan dan meningkatkan ketakwaan. Oleh sebab itu, tak henti-hentinya khatib senantiasa untuk mengingatkan, berwasiat kepada diri pribadi khususnya dan kepada semua yang hadir pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhir-akhir ini begitu sangat ramai diperbincangkan masalah moderasi beragama. Bagaimana pandangan Islam, pandangan Al-Quran tentang hal itu, dan juga bagaimana kita sebagai Muslim bersikap akan hal tersebut.
Sebelum khatib memaparkan hal itu, izinkan khatib terlebih dahulu memberikan salah satu gambaran apa itu moderasi. Jadi moderasi ini diambil dari bahasa Latin yakni moderatio. Yang mana arti daripada moderasi sendiri adalah tidak berlebihan, juga tidak mengurang-urangi atau tidak kekurangan. Artinya ada di tengah-tengah. Tidak lebih, tidak kurang. Kemudian kata moderasi ini sendiri digabungkan dengan kata agama. Sehingga yang bergulir saat ini adalah wacana moderasi agama atau moderasi beragama. Apa definisi daripada moderasi agama itu sendiri? Definisi yang saya peroleh tentang hal itu adalah suatu konsepsi yang dirancang, yang mana bertujuan untuk membangun nilai-nilai toleransi antar umat beragama, sehingga tercipta persatuan dan kesatuan bagi satu bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Bagaimana pandangan Al-Quran tentang hal ini? Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh sebelum kita melemparkan satu wacana tentang moderasi beragama, 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah punya konsep tentang hal itu. Jadi hal tersebut bukan sesuatu yang baru di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran dan agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Bukan kemudian dikatakan Islam itu bukan agama yang sempurna seperti yang dipaparkan oleh tokoh baru-baru ini. Begitu banyak analogi. Kalau saya ingin jabarkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang sempurna. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada moderasi beragama. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah membuat satu konsep bagaimana umat Islam ini tidak menjadi ekstrim, tidak miring kanan, tidak miring kiri. Bagaimana umat Islam ini bisa menjadi ummatan wasaton. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Begitulah kami menjadikan kalian ummatan wasata. Ummatan wasata, umat pertengahan. Penafsirannya adalah kalian itu adalah umat pilihan, umat yang mengedepankan rasa keadilan. Maka diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dipelopori oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Bagaimana dengan adanya piagam Madinah itu, umat Islam yang dipimpin oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan rasa aman kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Nasrani. Semuanya aman di bawah kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam rangka membangun sikap toleransi antara umat beragama, yang ini juga merupakan salah satu tujuan daripada moderasi beragama. Al-Quran sudah memberikan arahan kepada kita. Bukan baru-baru ini.
bukan ijtihad kita. Akan tetapi sejak 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah memberikan arahan kepada kita. Kita sering baca itu ayatnya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu adalah konsep Islam, mengajarkan kepada kita untuk tidak sembarangan, tidak semena-mena kepada umat yang lain, kepada orang yang tidak sekeyakinan. Kita dianjurkan untuk saling menghargai. Yang ditutup surat itu, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Silahkan engkau menjalankan perintah-perintah agamamu. Aku pun juga akan menjalankan perintah-perintah agamaku. Silahkan engkau menjalankan ibadahmu dengan tenang, dengan aman. Kami pun bisa menjalankan ibadah-ibadah kami dengan tentram. Itu ajaran Islam. Jadi intinya, sekalipun tidak ada wacana moderasi beragama, maka ya memang begitu ajaran Islam. Itulah yang menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Bagaimana kita bersikap tentang moderasi beragama ini? Selama konsepsi yang dibuat oleh kita manusia ini sejalan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran tadi, kita harus mendukungnya. Karena memang agama Islam itu agama yang senantiasa mendukung adanya persatuan. Adapun saudaraku yang dimuliakan Allah, kemudian misalkan konsep yang dibuat itu ternyata melenceng dari konsep yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dipraktekkan oleh Rasulnya, ya kita sebagai umat Islam wajib untuk menolaknya. Kalau konsepnya itu bertentangan. Misalkan dibuatlah satu konsep, agama itu semuanya sama. Agama itu tidak boleh dibeda-bedakan, misalkan. Agama itu pasti berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tidak bisa kita menyatukannya. Karena kalau kita ini ilahan wahida, qul huwallahu ahad, konsep ketuhanannya, mereka mempunyai konsep yang lain. Innallaha tsalitsu tsalatsa, mereka punya konsep trinitas. Belum konsep ketuhanan yang lainnya. Misalkan konsep dewa-dewa dan lain sebagainya. Silahkan mereka dengan konsep mereka. Kita juga punya konsep ketauhidan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika berbicara tentang Qul ya ayyuhal kafirun tadi, surah Al-Kafirun tadi, itu salah satu asbabun nusulnya atau asbabun nusulnya disebutkan oleh ulama bahwasanya orang-orang di luar Islam itu mengusulkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, biar kita akur nih, biar kita enak nih, sama-sama enak. Ayolah, sekali-kali engkau beribadah di tempat kami, engkau nyembah Tuhan kami. Nanti besoknya kami juga begitu, nyembah Tuhan kamu. Nanti besoknya kami akan beribadah di tempat ibadah kalian." Jadi ini diusulkan oleh orang-orang di luar Islam. Kemudian ditolak dengan tegas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi penolakan ini bukan sebuah bentuk ekstremisme, bukan. Akan tetapi mengajarkan bagaimana saling menghargai yang benar. Maka dijawab, "Qul
Katakan wahai Nabi kepada mereka, orang-orang kafir itu, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kamu juga enggak usah repot-repot menyembah apa yang aku sembah. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Dalam ayat yang lain. Bagi kalian aktivitas kalian, bagi kami juga aktivitas kami. Intinya bagaimana kita ini membangun sikap kedewasaan dalam berbangsa dan bernegara. Bahwasanya ada satu yang mesti kita bela bersama-sama, yakni negara yang kita cintai. Negara di mana kita sama-sama tinggal di atasnya. Itu sama-sama kita junjung tinggi, kita bela bersama. Adapun keyakinan yang berbeda, jangan kemudian memupuskan nilai-nilai persatuan di antara kita. Jadi kurang lebih begitu konsep Islam dari dulu, Pak. Artinya, ketika dikaitkan dengan wacana moderasi agama saat ini, Islam sudah membuatkan konsep, Rasul sudah menerapkan konsep itu, dan terbukti selama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalankan konsep tersebut, alhamdulillah, gak perlu lama, 10 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa membangun sebuah peradaban yang gilang gemilang. Maka ini yang harus kita pertahankan. Konsep moderasi beragama yang sejalan dengan nilai-nilai Al-Quran harus kita dukung. Akan tetapi apabila sudah melenceng dari nilai-nilai Al-Quran, maka kita umat Islam juga harus mempunyai sikap yang tegas. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita harus menjaga nilai-nilai persatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi tidak harus kita ini menentang dan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Insya Allah Indonesia menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.